sebuah gua. Ya. Tapi kalau dari sini ya tentunya tidak nampak. Jadi disinilah tempat di mana baginda Rasulullah SAW menerima wahyu yang dikenal dengan Iqra. Ya. Jadi Iqra ini dalam arti bacalah. Ya. Jadi Rasulullah SAW sempat terkejut, sempat terperanjat. Ada apa seolah-olah? Karena Rasulullah memang sudah beberapa hari sebelumnya, ada yang mengatakan sekian puluh hari, bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat itu berbulan-bulan. Katakanlah di waktu 21 atau 17 pada bulan Ramadan, datanglah malaikat Jibril alaihissalam, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba menyampaikan Iqra pada baginda Rasulullah SAW. Iqra, bacalah. Katanya orang yang mengaji itu dalam ilmu nahwu, Iqra ini adalah fi'il amar. Dia memang Allah sudah perintahkan, bacalah olehmu wahai Muhammad, seolah-olah begitu. Jadi dijawab oleh Rasulullah SAW dalam keadaan teranjat, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Jadi itu kata Rasulullah SAW. Memang Rasulullah ini dikenal dengan Nabiyul Ummi. Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak tahu aksara Rasulullah itu. Dia dikenal Nabiyul Ummi, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu atas kehendak Allah, kudrat dan iradatnya. Walaupun tidak bisa baca dan menulis, tapi Al-Quran 30 juzuk itu dapat tertampung dan ditampung di dada baginda Rasulullah SAW. Itulah sehingga menjadi pegangan pada kita semua sampai sekarang ini. Jadi kata-kata Iqra, bacalah wahai Muhammad, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membacanya, sampai 3 kali bahkan. Setelah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mengikuti bacaan tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Jadi surah Al-Alaq itu hanya 5 ayat. Yang pertama kali diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu mana? Di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, dikenal dengan Gua Hira di atas itu. Di sana memang itu banyak sebetulnya orang naik. Cuman kita tadi sudah tahu tidak ada anjuran, hanya saja diperbolehkan. Ya, karena setahu kami tidak ada kitabnya bahwa naik ini sunnah, tidak ada. Ya, tidak ada dalilnya, hanya saja diperbolehkan. Bahkan bukan hanya orang-orang seperti kita, bahkan termasuk dari bagian ulama pun sempat naik. Kalau bagi yang penasaran, ingin tahu, dipersilahkan. Ya, mungkin kita buat besok hari ini, kapan dipersilahkan. Yang penting sekiranya ya tidak mengganggu dengan fisik kesehatan kita, gitu ya. Kami rasa untuk mencari kita pahala yang besar, insya Allah kita memperbanyak di Masjidil Haram, termasuk memperbanyak tawaf sunnah yang tidak ada bandingannya pahala itu. Ya, walaupun pahala ini begini, sholat sekian ribu, ya, tapi yang paling besar sekali pahala adalah di sini adalah tawaf. Apa alasannya? Memang benar. Di tempat lain tidak ada tawaf masalahnya. Mana ada Ka'bah? Tidak ada. Kalau mau baca Al-Quran kita bisa di mana-mana tempat. Mau itikaf bisa. Mau sholat di mana-mana tempat. Tapi kalau kita mau tawaf tidak ada. Jadi memang betul dalam Al-Quran itu menjelaskan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Itulah ya, memang mula-mula rumah yang tua, katakanlah Baitullah yang ada di tempat ini. Gak ada Baitullah yang lain. Walaupun mereka dulu buat di Yaman di mana itu, malah dengan Allah SWT dihancurkan, diruntuhkan. Seperti cerita Raja Abraha, pasukan bergajah dulu, itu terjadinya di Mina. Karena itu sudah nas Al-Quran mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nas, mula-mula rumah diletakkan di muka bumi ini untuk tempat ibadah adalah lalladzi di Mekah, adalah yang ada di kota Mekah. Kan begitu dalam arti Baitullahil Haram. Baitullah dalam arti Baitullah ini bait. Katanya orang Arab, bait ini rumah ini. Allah berarti Allah ada dalam, bukan. Baitur rahmatillah. Paham ya? Baitur
rahmatillah, di mana rumah Allah turunkan akan rahmatnya ke tempat tersebut. Kalau kita Allah adalah dalam itu, bait ini kan rumah. Bait kata orang Arab itu Baitullah, berarti Allah kan begitu. Berarti dalam anggapan kita kalau tidak paham itu Allah di dalam kan begitu. Tidak. Ya, Baitur rahmatillah, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya sebanyak 120 rahmat, mi'awa isyrina rahmah di tempat tersebut. Itulah yang sekiranya Bapak dan Ibu bisa mendapatkannya rahmat tersebut. Ya, di setiap hari dan malam selama 24 jam. Ya, di antaranya akan diberikan kepada orang tawaf situna rahmah, kan begitu. 60 rahmat itu di antaranya kelebihan orang tawaf. Wa arba'una lil musallin. Ya, 40 rahmat itu diberikan kepada orang yang mengerjakan sholat di tempat tersebut. Wa isyruna lin nadhirin, 20 rahmat itu diberikan kepada orang yang memandang saja. Memandang saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah mendapat rahmat. Rahmat ini adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dikenal inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Ya, mula-mula rumah ya yang diletak di muka bumi ini adalah itulah tempat untuk beribadah. Baik, Bapak dan Ibu, nanti insyaallah cerita lain kita nanti ada beberapa fadilah sehingga kita lebih semangat. Jangan kita sampai lemah walaupun kita sudah haji. Haji itu yang terpenting adalah isinya, paham ya? Haji ini adalah isinya yang terpenting. Apa yang dikatakan dengan haji mabrur itu? Laisa jazaun illal jannah. Tidak ada balasan terkecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dalam rombongan ini dijadikan ahli surga. Amin Allahumma amin. Begitu ya. Jadi yang penting itu, paling penting itu isinya. Kalau pelaksanaannya sudah alhamdulillah. Jadi seolah-olah kita sudah nggak penting lagi, bukan begitu. Malah kalau kita ini lebih semangat lagi memperbanyak kita di haram daripada kita ya maaf nongkrong-nongkrong di hotel. Gak ada peluang seperti ini Bapak dan Ibu. Ini peluang emas bagi kita ini. Jarang mungkin kita mendapatkan peluang seperti ini. Ini harganya mahal, mungkin susah kita mendapatkan peluang seperti ini. Bukan begitu?